Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Asmi dengan NIM 05402171 dari UPPJJ Purwokerto di program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil pengerjaan tugas 1 di pemrograman web yang sudah saya kerjakan. Seperti yang kita lihat bersama, di sini ada beberapa kriteria penilaian di mana kita harus mempunyai struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap, desain CSS, selanjutnya JavaScript DOM, setelah itu ada validasi form dan alert, modularitas file dan struktur file, kreativitas tambahan, dan penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematika alur berpikir dan argumentasi dalam merancang poin, merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya sudah membuat websitenya, di mana detailnya saya kasih login Sita UT. Di sini nanti kita bisa masukin email dan password. Dan di sini ada menu lupa password dan ada menu belum punya akun. Kita akan coba masuk menggunakan pengguna yang sudah ada di dataset yang diberikan, yaitu Rina. Saya sudah mencoba dari Rina dengan password Rina 123. Ketika diklik login, jika user ini ada di dataset yang kita miliki, maka halaman akan berubah ke halaman dashboard. Tapi jika ini salah, maka akan muncul pop-up alert, yaitu email atau password salah, dan kita akan disuruh mengisi lagi. Kita coba dulu yang berhasil ya. Oke, berhasil di sini masuk karena Rina tadi datanya ada di dataset yang diberikan oleh Bapak dosen. Lalu komponen-komponen apa aja yang ada di sini? Di sini kita disuruh juga untuk memberikan greeting atau ucapan sapaan kepada user atau pengguna website ini ketika sudah masuk ke dalam halaman dashboard. Di sini kita mengucapkan selamat malam Rina Wulandari. Di sini langsung menunjukkan selamat malam karena saya sudah mengeset juga ketika waktunya menjadi malam akan mengucapkan selamat malam, ketika waktunya selamat pagi akan mengucapkan selamat pagi, ketika waktunya siang dan sore akan mengucapkan di waktu-waktu tersebut. Lalu di sini saya memberikan tambahan berupa waktu real time dan tanggalnya kapan dia mengakses. Di sini juga jelas setelah ucapan sapaan kita akan menyapa nama usernya siapa. Oke, di sini juga saya tambahkan sedikit hover dengan background warnanya biru. Setelah itu yang pertama adalah informasi bahan ajar. Di sini kita bisa mengecek ada apa aja bahan ajarnya. Oh, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahan ajar dengan tabel ini mempunyai kolom kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, edisi, dan stok. Di tugas ini juga kita diminta untuk membuat menu atau fitur menambah baris. Di sini juga sudah saya tambahkan. Di sini kita nanti akan bisa menambah baris. Lalu selanjutnya adalah tracking pengiriman. Di sini tampilan halaman tracking. Nanti ketika kita memasukkan nomor DO-nya, nomor delivery order-nya, kita akan menemukan hasil trackingan yang kita lakukan. Setelah kita menuliskan nomor trackingannya, karena tadi saya sudah mencoba, kita langsung cari data, kita klik. Oke, di sini muncul bahwa nomor 2023001234 itu milik dari nama mahasiswa Rina Wulandari. Dan kurirnya atau pengirimannya itu, jasa pengiriman itu dari JNE, dan resinya yang disebutkan di sini 2023001234. Lalu dijelaskan juga di mana lokasi terakhirnya, ternyata ada sedang diteruskan ke kantor Jakarta Selatan, dan estimasi tibanya juga diberikan di sini. Oke, selanjutnya di sini bisa keluar. Kita akan coba keluar. Ini kita buat navbarnya keluar. Lalu kita akan mencoba bagaimana kalau
email atau passwordnya kita salah, apa yang akan terjadi? Kita masukkan Rina dan kita masukkan password yang sembarang. Ketika kita klik login, maka akan muncul pop-up bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Ketika kita klik OK, ketika kita klik OK, ketika kita klik OK, maka form yang berisikan email dan password akan terreset. Itu juga menggunakan satu codingan yang saya tambahkan di codingan saya. Lalu ini di lupa password juga muncul sebuah pop-up untuk memasukkan email pemulihannya apa, nanti akan kita kirim. Lalu jika belum punya akun, sayangnya ini belum bisa, karena nanti kita akan fitur pendataan saat ini hanya bisa melalui sistem pusat. Itulah yang kita lakukan. Lalu bagaimana bentuk struktur foldernya? Diminta untuk membuat folder seperti ini. Foldernya Sita Praktik, lalu ada file index, ada file dashboard, stock, tracking, dan juga untuk file JavaScript-nya kita masukkan di dalam folder JavaScript, yaitu ada data.js yang sudah dilampirkan oleh dosen. Tapi saya izin di sini saya memasukkan satu data lagi, yaitu data saya sendiri dengan ID 5 untuk tambahan saja. Dan scriptnya juga kita taruh di sini. Oke, dan aset di sini kita masukkan logo PNG tadi, sehingga di awal form login ada logo universitas terbuka. Kita akan mulai menjelaskan di indeks HTML. Ini seperti biasa kita menggunakan struktur HTML, di mana kita menggunakan titelnya, yaitu login Sita UT. Nanti di atas itu yang tadi ada tulisan login Sita UT. Selanjutnya image kita masukkan di sini. Jangan lupa foldernya assets yang sudah saya buat. Lalu akan memberikan selamat datang dengan heading 2. Setelah itu, ini ada di indeks tadi. Kita membuat sebuah form untuk login formnya, di mana di sini kita harus memasukkan email, dikotakan email form yang tadi. Ini nanti kita akan mengambil email, lalu di sini ada placeholder-nya atau pesan bayangannya tadi masukkan email. Ini juga ada untuk passwordnya, ada untuk lupa password, dan belum punya akun. Ini ada nih. Nah, ini nanti lupa password, kita akan disuruh menghubungi satu atau masukkan email pemulihan Anda. Ketika kita klik login kirim, maka akan mengirim email, kita akan dikirim ke sana. Nah, di sini. Ini untuk lebih rapihnya kita taruh di sini. Oke. Sip. Setelah itu kita masuk ke HTML dashboard-nya. Nah, HTML dashboard sama titelnya dashboard Sita. Ini nanti akan memberikan navbar. Ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, ada laporan yang nanti akan diberi drop down, yaitu monitoring, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Di sini juga tadi memuat sapaannya. Ketika nanti prosesnya nanti akan memuat sapaan, di sini juga terlihat live clock. Tadi kan ada waktu yang real time. Nah, ini formatnya ini, tapi nanti akan mengambil di script.js. Hari, tanggal, bulan, dan tahunnya juga sama. Lalu ada pesan, yaitu selamat datang di dashboard Sita Universitas Terbuka. Jangan lupa di setiap file HTML, karena kita akan mengkoneksikan dengan JavaScript, kita harus memasukkan codingan untuk memanggil JavaScript-nya. Di sini kita taruh data.js. Setelah itu kita masukkan source-nya, yaitu script.js. Setelah itu ada stok HTML. Di stok HTML kita membuat titelnya sama, lalu kita ini akan masuk ke dashboard seperti biasa. Ini hanya untuk
di navbarnya. Lalu apa aja yang ditampilkan di sini nanti di tabelnya, kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, edisi, dan stok. Seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk memanggil script dari JavaScript-nya. Source dari JavaScript-nya. Dan terakhir ada tracking. Juga di tracking ini nanti akan muncul untuk melacak pengiriman. Kita nanti akan disuruh masukin delivery ordernya. Nanti akan memanggil fungsi lacak pesanan. Ya, ini nanti akan dilacak nama mahasiswanya mana, tes nama. Ini akan terkoneksi dengan apa yang kita tulis di script JavaScript-nya, dimana itu yang akan memanggil dan memberikan yang ada di data dan script JS-nya. Selanjutnya kita jelaskan script JS-nya. Di sini kita akan menggunakan beberapa logika. Logika ini dilakukan ketika konstan dari email inputnya itu kita masukkan di sini. Nanti kita akan mengambil email dan password yang sudah kita masukkan, di mana itu terkoneksi dengan indeks HTML tadi yang juga terkoneksi dengan data JS. Setelah itu kita menaruh logika untuk mengecek apakah data penggunanya itu ada. Nah, untuk data pengguna tadi diindekskan kita menggunakan username yang berupa email dan password. Jadi di sini yang kita taruh itu dari data pengguna ini yaitu email dan passwordnya. Jadi ketika berhasil nanti akan pindah ke halaman dashboard. Seperti di sini kita menggunakan window location href dashboard HTML, dan kalau enggak nanti akan muncul notifikasi atau alert yaitu email password yang Anda masukkan salah, silahkan coba lagi, dan akan mereset form dari email dan password yang sudah kita isi. Kenapa saya menggunakan window location href? Karena di sini ini yang paling aman untuk melakukan pengecekan. Karena di sini kita menggunakan seperti pengecekan jika email dan passwordnya benar, kita nggak bisa langsung href link, langsung ketika diklik buttonnya langsung pindah. Nah, itu akan kurang maksimal. Jadi untuk memaksimalkan pengecekan validasi datanya, itu menggunakan window location href. Seperti itu. Lalu ini function modal, open modal dan close modal. Ini akan memberikan seperti pop-up-nya itu, memunculkan dan menutup pop-up-nya. Nah, ini logikanya yang saya buat untuk greetings. Saya beri catatan sehingga saya tidak bingung ketika saya menjelaskan di video. Jadi di sini kita akan membuat greeting element, di mana elemen menggunakan greeting text dan live clock-nya sesuai dengan live clock dan live date sesuai dengan live date yang ada sekarang. Lalu const sekarang sama dengan new date. Const jam ini logika yang untuk jamnya, yaitu jam sekarang kita akan mengambil jam sekarang. Lalu kita terjemahkan ke string, dan ini ada 2,0. Dan menit juga sama, tapi yang di get itu minutes-nya, dan second itu yang di get itu detiknya. Nah, ini ketika clock elemen benar, nanti akan menampilkan jam, menit, dan detik di dashboard. Lalu untuk tanggalnya, ini akan menggunakan seperti ini. Untuk weekday-nya kita pakai long, year-nya pakai numeric, month-nya pakai long, day-nya pakai numeric. Karena yang long itu untuk yang ada kayak hurufnya gitu loh. Jadi seperti itu. Lalu ini if that element di sini inner text sekarang to locate that string, to locate the string. Jadi mengecek tanggal lokal dari si pengakses website ini. Seperti itu. Lalu di sini sapaannya apa? Selamat pagi. Yang tadi saya bilang. Jadi ketika muncul sapaannya, nanti akan muncul nih nama usernya siapa. Itu
atau pakai pengguna. Kalau misalkan nanti nggak ada nama user, kita akan menggunakan mencari variabel pengguna. Sapaannya itu berupa sekarang get horse lebih dari sama dengan 5 dan sekarang get horse 11. Sapaannya selamat pagi. Ini ketika waktunya pagi. Nanti kalau waktunya siang, maka else if nanti akan muncul pesannya selamat siang dan selamat sore dan juga selamat malam di luar jam 18. Berarti batasnya itu selamat siang itu jam 11 sampai jam 15. Dan untuk selamat sore itu batasnya dari jam 15 sampai jam 18. Di luar jam 18, maka akan mengeksekut logika untuk memberikan pesan selamat malam. Dan bagaimana yang ditampilkan itu, yaitu kita ngambil nih variabel sapaan dan variabel nama usernya. Seperti itu. Sapaan kan ini nih tadi, tergantung selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan akan muncul ini. Jadi pesannya itu selamat pagi, siapa nama usernya yang masuk, seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk mereset detiknya setiap waktu, yaitu dengan melakukan coding, mengetikkan coding set interval update info 1000. Seperti itu. Untuk logika trackingnya, nah kita gini nih, menggunakan ini juga, input do dokumen get element by id, input do valuenya stream, dan get element by id result area data tracking. Dan ini nanti yang tadi kita, yang ini nih kita harus samakan dengan apa yang ada di tracking.html. Jadi ketika kita ininya nggak sama, nanti nggak akan muncul di tracking HTML. Jadi variabel ini atau label ini harus sesuai seperti itu dengan yang ada di data.js dan tracking HTML-nya. Ketika kita memanggil res lokasi, res estimasi, seperti itu, space. Nah ini muat data stoknya. Data stok juga ada di data.js. Jadi kita tinggal menyamakan aja variabelnya. Seperti itu, kode lokasi, kode barang, nama barang, edisi, dan stoknya. Nah ini adalah sambungannya ini. Nah ini nih, ini untuk menambah barisnya. Dimana ketika kita menambah baris itu ya kita harus memasukkan kolom-kolomnya. Ada kolom lokasi, kode, nama barang aja, jumlah stoknya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan CSS-nya seperti ini. Agak panjang memang, karena saya mencari referensi dari internet untuk mendapatkan CSS yang memang bagus dan bisa memberikan tampilan di mata itu bagus gitu lah, seperti ini. Oke, ini menjadikan website kita seperti ini. Kita akan ulangin untuk coba asmi.ut menggunakan data saya 123. Ya, seperti yang dilihat, nama penggunanya berubah menjadi OpenASMI. Jamnya terus berjalan sesuai jam yang ada di komputer saya, dan tanggalnya juga Sabtu 9 Mei. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kurang lebihnya dimaafkan. Semoga ini juga bisa membawa nilai untuk tugas saya ini maksimal. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga bisa saya perbaiki di tugas 2 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.